Grage Fish Cirebon, Predator Fish Specialist. Bersama Ahmad Kurnia, owner Grage Fish Cirebon, Predator Fish Specialist. Simpan nomor WA ini 0852 9587 8817. Ayo dukung terus channel YouTube Grage Fish Farm Cirebon. Terima kasih. Selamat menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Buka-bukaan proses pemijahan ikan Peacock Bass Part 3. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Grage Fish Farm Cirebon. Dan masih bersama saya Ahmad Kurnia. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan buka-bukaan proses breeding ikan Peacock Bass bagian ketiga. Kalau pada episode sebelumnya telah dijelaskan sampai pada proses cara menjodohkan ikan Peacock Bass ini, maka pada edisi kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan buka-bukaan proses selanjutnya, yaitu bagaimana agar ikan cepat matang benar sehingga siap untuk pijat, bagaimana tanda-tanda pijat, prosesnya, dan pasca pemijahannya. Ini penting karena banyak sekali muncul pertanyaan terutama dari para pemula, bagaimana tindakan selanjutnya ketika ikan Peacock Bass bertelur di akuarium. Nah, pada episode kali ini insya Allah akan saya terangkan prosesnya. Saya harap para sahabat sekalian bisa terus mengikuti video ini sampai tuntas sehingga akan lebih pemahaman sahabat sekalian tentang proses ini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share sebanyak mungkin video saya agar semakin banyak pula orang yang merasakan manfaat dari video saya. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar sahabat sekalian senantiasa update video terbaru saya. Yuk kita ikuti terus videonya sampai tuntas. Check it out guys. Proses pemupukan telur dan pematangan gonat indukan. Setelah indukan Peacock Bass sudah berjodoh atau pair, maka proses selanjutnya adalah proses pemupukan telur dan pematangan gonat yang ada di perut betina serta sperma yang ada di perut jantan, yaitu dengan cara pemberian pakan yang mengandung protein tinggi seperti ikan lele atau ikan emas dan udang. Makanan tersebut biasanya saya kombinasikan untuk makanan ikan Peacock Bass saya. Makanan tersebut bisa memacu perkembangan telur dan pematangan gonat secara alami.
Pemberian pakan biasanya dilakukan sehari sekali atau 2 hari sekali, tergantung seberapa cepat kita ingin ikan reproduksi. Ada juga beberapa breeder yang menggunakan tambahan hormon pematan berat yang disuntikan pada ikan, tapi itu memerlukan persyaratan tertentu yang akan kita bahas di episode yang lain. Proses pemijahan indukan peacock bass. Proses pemijahan akan berlangsung ketika si betina sudah mulai matang gonad, yang secara umum biasanya ditandai dengan perut yang semakin membesar dan akan tetap besar walaupun tidak diberi makan selama beberapa hari, nafsu makan yang berkurang karena telur yang semakin mendesak keluar, serta sirip atas biasanya menghitam. Selanjutnya, biasanya si jantan akan terangsang, ditandai dengan secara umum pertama semakin besar dan memerah jenong di kepala. Kedua, bagian bawah mulut ikan akan mengembang. Yang ketiga, bebersih, yaitu istilah untuk ikan yang sedang menyiapkan dengan cara membersihkan tempat di mana telur nantinya akan dikeluarkan oleh betina, di mana hal ini dilakukan biasanya dengan mulutnya. Selanjutnya, si jantan biasanya akan mengajak si betina untuk mengeluarkan telurnya dengan cara menyentuh tubuh, terutama bagian perut si betina dengan mulutnya dan menggiring si betina ke arah media. Biasanya proses ini akan berlangsung agak lama bagi betina pemula yang belum pernah melor, tapi agak cepat berlangsung jika si betina sudah berpengalaman dalam bertelur. Ketika gonad semakin matang dan telur siap untuk dikeluarkan, biasanya betina akan bebersih dengan cara mencium bagian bawah akuarium ataupun media dengan posisi kepala di bawah dan ekor di atas secara berulang, dimulai dari posisi kepala dan ekor membentuk sudut yang kecil pada awalnya sampai membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus ketika semakin dekat ke masa memijah. Dan ketika tiba waktunya untuk memijah, si betina akan mengeluarkan telurnya secara bertahap yang diikuti dengan si jantan mengeluarkan spermanya di atas telur. Usahakan untuk tidak mengganggu proses ini agar ikan-ikan dapat menuntaskan proses pemijahan dengan tenang, di mana si betina dapat mengeluarkan telurnya dengan maksimal dan si jantan dapat mengeluarkan spermanya ke semua telur yang ada sehingga daya tetasnya bisa maksimal pula. Proses ini bisa berlangsung lama sampai beberapa jam, tergantung banyaknya telur yang dikeluarkan si betina dan kemampuan si jantan dalam mengeluarkan spermanya. Sambil menunggu proses pemijahan ikan selesai, siapkan air yang telah dicampur dengan obat anti jamur dan diaerasi. Air ini yang akan kita gunakan untuk proses pasca pemijahan. Proses tindakan pasca pijah. Setelah dipastikan proses pemijahan selesai, ada beberapa metode yang biasanya dilakukan oleh para peternak ikan peacock bass. Yang pertama, metode angkat dan pindahkan indukan. Metode ini yang biasanya saya lakukan, mengangkat dan memindahkan indukannya dari akuarium pemijahan. Lakukan proses ini dengan sangat hati-hati agar tidak merusak telur ikan yang ada. Selanjutnya, lakukan pergantian air yang ada di akuarium pemijahan dan lakukan proses pergantian ini dengan hati-hati pula, yaitu dengan membuang kotoran yang ada di akuarium dan membuangnya dengan menggunakan selang air yang kecil sampai benar-benar bersih dan tidak menyisakan kotoran sedikit pun, agar tidak ada jamur yang ditimbulkan oleh kotoran yang tersisa yang akan membahayakan telur ikan dan bisa menyebabkan kegagalan dalam penetasan karena telur
tertutup jamur. Gunakan air baru yang telah dicampur obat anti jamur yang telah kita siapkan sebelumnya. Air di akuarium pemijahan diisi dengan ketinggian 15-20 cm saja. Kedua, metode angkat dan pindahkan telur. Metode ini biasanya dilakukan pada proses pemijahan yang menggunakan media penyimpanan telurnya, di mana ikan biasanya meletakkan telurnya di media seperti keramik, batu alam, ataupun cobek. Hal ini seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada metode ini, telur yang ada di media diangkat dari akuarium pemijahan dan dipindahkan ke akuarium penetasan yang telah disiapkan. Dan jangan lupa untuk mengganti air di akuarium pemijahan agar indukan tetap sehat. Ketiga, metode indukan dan telur dalam satu tank. Pada metode ini, indukan dan telurnya dibiarkan dalam satu akuarium pemijahan sampai telur ikan menetas semua dan sudah mulai berenang semua, dan tentunya sebelum anakannya dikasih makan. Setelahnya baru anakannya tersebut dipindahkan ke tank pembesaran dengan cara disedot menggunakan selang kecil. Tidak semua indukan peacock bass bisa menggunakan metode ini, hanya ikan-ikan tertentu yang dia bisa menjaga telurnya dan membesarkan anakannya. Sampai di sini dulu video saya buka-bukaan proses pemijahan ikan peacock bass part 3 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar sahabat sekalian selalu update video terbaru saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum guys. 0852 9587 8817. Dengan senang hati, kami akan menjawabnya. Ayo dukung terus channel YouTube Grage Fish Farm Cirebon dengan cara klik like, share, subscribe, tekan loncengnya biar gak ketinggalan informasi terbaru dari kami.